back to our podcast di One Week 3 Analytic. Bertemu lagi dengan saya Viola Emilia dan rekan saya Muhammad Husni Tamrin sebagai host di podcast kali ini, dan juga dengan narasumber yang tentunya sangat keren sekali dengan Kak Alif. Oh, Alif. Ya. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan pada topik hari ini nih, kita bahas sedikit ya mengenai Kak Alif. Nah, Kak Alif ini lahir pada tanggal 12 Mei 2003 di Malang dan saat ini tinggal di Sumber Sekardau. Saat ini Mas Alif ini juga sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, program studi Bahasa Indonesia yang saat ini semester 6. Oh ya, semester 6. dan untuk riwayat pendidikannya Mas Alif ini SD di Muhammadiyah 8 Dau dan berlanjut di MTS Muhammadiyah 1 Malang, kemudian Kota Batu, dan kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ternyata Kak Alif ini mempunyai riwayat organisasi yang banyak sekali ya. Berarti Kak Alif ini sangat senang berorganisasi gitu ya, teman-teman. Nah, Kak Alif ini pernah menjadi Kabid Asbo PRIPM MTS Muhammadiyah 1 Malang, Qabila Hizbul Waton MTS Muhammadiyah 1 Malang, Ketua Umum PRIPM MTS Muhammadiyah 1 Malang, Sekbid PIP PCIPM Lowokwaru, Ketua Ikatan Remaja Masjid An-Nur Sumber Sekardau, dan saat ini sedang menjabat sebagai Kebetulan Ketua BMF KIP. Oh iya, bener banget. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat seru nih. Topik yang saat ini tuh sedang gencar banget sih dibicarakan di kalangan muda gitu ya. Tentang mendukung kesejahteraan mental siswa, peran penting sekolah dalam kesehatan emosional. Langsung aja kali ya Kak untuk pertanyaannya gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama itu untuk Kak Alif, apa perbedaan antara kesehatan emosional dan kesehatan mental, dan mengapa keduanya penting bagi para siswa? Oke. Kalau kita berbicara mengenai kesehatan emosional dan kesehatan mental, itu memang sangat menarik. Apalagi baru-baru ini kan memang sangat gencar atau sangat viral ya. Artinya kasus emosional, kasus-kasus psikis itu marak terjadi di kalangan pelajar. Nah, jadi kalau terkait emosional itu bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertindak dan sebagainya. Namun kalau kesehatan mental itu arahnya ke psikis kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu sangat berpengaruh kepada jiwa kita, pada hati kita, dan apapun itu yang kita lakukan. Seperti itu. Dan faktor sekolah menurut saya memang sangat penting bagi siswa untuk berpengaruh kepada kesehatan mental dan kesehatan emosional, karena siswa itu tidak jauh-jauh dari sekolah, dan yang mendukung pun ya dari lingkungan sekolah gitu. Oh iya, bener banget ya Kak, saat ini tuh sedang gencar dibicarakan ya mengenai isu kesehatan mental. Karena itu saat ini tuh lagi krisis kesehatan mental gitu, banyak anak-anak yang down mentalnya gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional peserta didik di sekolah? Oke. Kalau faktor apa saja mungkin cukup banyak ya untuk mempengaruhi kesehatan mental atau kesehatan emosional. Namun kalau di sekolah mungkin bisa diklarifikasikan bahwa di lingkungan sekolah itu kan luas. Kita itu bertemu dengan berbagai macam teman, kita bertemu dengan berbagai macam guru dan lain sebagainya. Dan tindakan-tindakan keseharian itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Jadi terkait kadang itu kasus bullying, kasus perundungan, atau kasus kekerasan lainnya. Nah, itu sangat berpengaruh kepada kesehatan mental, kesehatan emosional. Nah, maka dari itu peran sekolah, peran orang tua, peran lingkungan sekitar itu sangat penting bagi kesehatan mental dan kesehatan emosional. Iya, setuju banget ya Kak dengan jawaban dari Kak Alif ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kesehatan mental para siswa? Oke. Sekolah itu harus mempertegas atau memperketat mengenai pembulian. Nah, agar apa? Agar kasus pembulian ini bisa secepatnya ditangani oleh sekolah itu dan berjalan dengan efektif. Karena saya rasa di sekolah-sekolah itu masih banyak pembulian-pembulian yang diabaikan, bahkan sampai ditutupi oleh sekolah tersebut demi
akreditasi atau demi apa ya, biar nama baik ya, sekolahnya. ya menunjang baik nama baik dari sekolah itu. Nah itu salah besar karena berdampaknya itu kepada kesehatan anak, kesehatan psikis, emosional dan mental itu akibatnya sangat besar dan bisa berlanjut sampai dia itu berlanjut ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Jadi itu tadi diperkuat dan dipertegas terkait dengan pembulian, terus juga diperkuat tentang layanan konseling bagi anak-anak gitu. Jadi kita kasih ruang lah mereka apapun itu yang dibully atau yang diejek itu kita kasih ruang untuk bimbingan konseling gitu. Oh iya gitu. Lalu bagaimana dampak lingkungan sekolah yang kompetitif terhadap kesehatan mental siswa? Apa yang dapat dilakukan sekolah untuk mengurangi tekanan kompetitif ini? Oke. Kompetitif itu kan seperti kita berkompetisi. Iya. Nah, jadi kalau dulu itu ada namanya itu sistem ranking. Mungkin kalau sekarang sudah nggak ada ya. Iya, Saya udah terakhir ngalamin tuh masih SMP. Nah, sekarang mungkin sudah dihapus karena apa? Itu tadi melihat karena banyaknya ranking itu mengakibatkan kecemburuan sosial. Artinya ada kesenjangan di situ. Jadi anak yang ya mungkin notabene itu kurang dan peringkatnya itu tertera peringkat terakhir misal angka 20 gitu dengan anak yang rankingnya 5 besar atau 3 besar itu pasti minder dan itu pasti berpengaruh ke depannya. Nah, maka dari itu baguslah untuk dihapus sistem ranking itu dan mungkin cobalah untuk sistem penilaian itu tidak hanya terkait dengan tugas akhir atau nilai akhir, tapi berpatokan juga dengan bagaimana kita berproses di dalam situ. Bukan hanya terkait dengan nilai, tapi bagaimana proses kita gitu loh. Mungkin itu. Iya, setuju ya Kak. Kita tuh tidak bisa melihat hanya hasilnya saja, Nah. tapi proses yang kita lewati, bukan langsung hasilnya yang kita lihat itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, saat ini di sekolah sedang marak terjadinya bullying yang dapat mempengaruhi kesehatan mental siswa. Kebijakan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh guru untuk menjaga kesehatan emosional siswa? Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk kebijakan-kebijakannya yaitu tadi mempertegas sistem atau mempererat berkaitan dengan pembulian atau perundungan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu, guru itu bertugas tidak hanya sebagai pengajar saja, namun guru itu harus paham terkait dengan kondisi emosional, kondisi mental daripada siswa. Maka dari itu guru harus objektif lah dalam melihat siswa itu dan tidak bisa dibeda-bedakan karena namanya siswa itu kan mempunyai masalah pribadi dan yang kita tidak tahu gitu loh apapun itu. Nah, maka dari itu ya itu tadi dari sekolah bisa memperkuat terkait dengan aturan lah atau larangan pembulian, bisa diberikan sanksi atau apapun itu yang melakukan pembulian gitu. Iya sih, kalau setiap anak itu mempunyai tingkat kesehatan mental yang berbeda-beda. Kayak misalnya kalau ada anak ya yang kita bentak dikit bisa langsung down iya. gitu. Jadi kan beda-beda. Jadi kita sebagai seorang calon guru gitu ya nantinya, iya. kita juga harus tidak boleh membeda-bedakan antar siswa. Kita harus menyamakan semuanya, tidak pilih-pilih gitu ya Kak. Betul. Nah, apakah sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua untuk menjaga kesehatan mental dan emosional siswa? Sangat perlu ya sekolah itu bekerja sama dengan orang tua. Karena apa? Orang tua itu kan sekolah pertama bagi anak ya kan. Karena orang tua itu tahu, istilahnya itu luar dalamnya anak itu tahu dari kondisi hati, kondisi jiwa, kondisi fisik dan lain sebagainya. Maka dari itu sekolah itu bukan hanya sebagai alat untuk menempuh ilmu, namun sekolah itu ya berkaitan dengan pembenaran dan memperbaikilah kondisi mental, kondisi emosional dengan cara apa? Itu tadi bekerja sama dengan orang tua yang memang sudah notabene itu ya orang tua yang mengetahui anak tersebut lah. Misalnya emosinya kalau sedang naik itu di saat apa, terus mentalnya kalau down itu di saat apa, itu memang sangat perlu di situ. Nah, jadi dari pembicaraan yang udah kita bicarakan tadi ya, itu dapat disimpulkan kalau kesehatan mental dan kesehatan emosional itu saling berkaitan. Di mana orang tua dan guru maupun sekolah itu harus saling bekerja sama untuk menjaga kesehatan mental dari anak tersebut. Nah, saat ini kan sedang marak ya terjadinya bullying di kalangan anak-anak sekolah. Bahkan sampai ada yang meninggal gitu tanpa diketahui oleh gurunya maupun sekolahnya. Namun sekolah juga kurang mempertegas
mempertegas kebijakan untuk menghindari bullying tersebut. Jadi untuk sekolah maupun guru harus mempertegas larangan bullying tersebut, gitu ya Kak. Oke. Nah, mungkin sebelum mengakhiri pembicaraan kita pada sore hari ini, ada sedikit closing statement dari Kak Alif gitu. Oke. Closing statement ya. Iya. Jangan pernah remehkan kesehatan emosional dan kesehatan mental untuk setiap anak, karena kita itu tidak tahu apa yang ia lakukan, apa yang ia alami, dan apa yang ia terima. Kadang kita terlalu meremehkan dan kita terlalu menyamakan semua anak, maka dari itu sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental serta kesehatan emosional. Mari kita hilangkanlah, mari kita libas pembulian ini dan kita jaga kesehatan mental untuk anak Indonesia. Itu. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kak Alif yang sudah memberikan banyak sekali ilmu untuk kita pada perbincangan hari ini gitu ya Kak. Nah, mungkin itu aja podcast hari ini, and see you on next podcast. Bye. Thank you for watching and see you on next podcast.